Hai, selamat datang di Winbo Storyline. Hari ini aku bakal jelasin tentang film skifi romance yang judulnya Love Beater. Spoiler ahead, hati-hati ya. Suatu malam, di dalam tenda, Agna mengungkapkan kebosannya, berpikir bahwa mereka seharusnya melanjutkan rencana bertemu sekelompok cowok untuk makan malam. Brit bersikeras bahwa itu bukan ide yang bagus, mengklaim bahwa sebagian besar dari mereka tidak layak. Tiba-tiba, Agna mengalihkan topik dengan memintanya untuk mengambil air karena mereka kehabisan. Tak lama setelah itu, Agna mendengar suara berisik aneh di luar. Didorong oleh rasa penasaran, dia pergi keluar untuk menyelidiki, tapi hatinya langsung terjatuh saat menemukan kaki temannya yang terputus tergantung di pohon. Tiba-tiba, suara geraman dalam menggema di belakangnya, membuatnya langsung berbalik. Dia segera melarikan diri saat makhluk mengerikan itu menyerangnya. Sementara itu, di sebuah bar ikan, sekelompok teman, Jamie, Bruno, Spike, dan Kev, merasa kecewa setelah janji temu mereka tidak muncul. Ternyata, mereka adalah orang-orang yang seharusnya ditemui Brit dan Agna malam itu. Keesokan harinya, kelompok itu tiba di pesta untuk mengganti kehilangan kesempatan bertemu wanita. Merasa bersemangat melihat mereka, Bruno, Spike, dan Kev mulai beraksi agar diperhatikan. Di sisi lain, Jamie, yang merasa malu melihat teman-temannya, memutuskan untuk menikmati pesta sendirian, tapi Alicia mendekatinya. Dia mengaku tertarik untuk bersamanya, tapi Jamie tidak merasakan hal yang sama. Diselamatkan oleh ketukan di pintu, Jamie cepat-cepat mengecek siapa yang datang, dan ternyata adalah Sersan Rooney dan petugas Gilkes. Sersan itu menegur Jamie karena berisik, jadi dia menyuruh Jamie untuk lebih tenang karena itu mengganggu tetangga. Malam itu, Juliana, seorang wanita menarik, mendekati Jamie dan Bruno untuk minta petunjuk ke taman. Dia langsung merasa terhubung dengan Jamie, dan dia mengungkapkan bahwa dia sedang di kota karena bekerja sebagai blogger asal Amerika yang menulis artikel perjalanan. Melihat pintu di belakang Jamie, Juliana memperhatikan bulan purnama, jadi dia segera minta izin untuk pergi, dengan alasan dia perlu menelepon orang tuanya. Di luar, Gary sedang mencari pasangannya, Fiona, di dekat hutan ketika tiba-tiba seekor manusia serigala melompat ke arahnya. Jamie melihat sekilas makhluk itu tapi mengabaikannya karena dia terlalu terpikirkan tentang Juliana, yang tiba-tiba menghilang dari pesta. Sedih dengan kepergian Juliana, Jamie pulang ke rumah dan cepat-cepat mencari blognya untuk menghubunginya. Keesokan harinya, Jamie secara tak terduga bertemu Juliana di hotel yang dia kelola, atas nama ibunya. Dia memberitahu bahwa dia pergi dari pesta tanpa memberi kabar karena pekerjaannya, tapi dia sangat ingin Jamie mengajaknya keliling kota nanti sore. Percakapan mereka terputus ketika SID, seorang tamu aneh yang berpakaian pemburu, menatap intens melalui pintu. Ketika Jamie mendekatinya, dia memperingatkan agar Jamie menjauh dari Juliana, membuat Jamie bingung. Sore itu, Jamie dan Juliana menjelajahi kota, dan dia senang melihat kota kecil yang penuh kehidupan. Mereka kemudian berhenti di sebuah kafe untuk ngobrol, tapi terganggu ketika Spike dan Kev muncul, menggoda dia karena akhirnya menemukan wanita untuk berhubungan intim. Akhirnya, mereka duduk di bangku yang menghadap ke bar Hamwoods dan Lookout Hill untuk menikmati waktu privat bersama. Saat mereka akan berciuman, sebuah mobil polisi berhenti di depan mereka. Petugas Gilkes mendekati dan menginterogasi mereka tentang hilangnya dua remaja, terutama Gary. Sersan Rooney mengenali Jamie dari pesta dan memerintahkan dia untuk membuka pakaian agar bisa diperiksa apakah dia membawa barang terlarang. Untungnya, tepat sebelum dia melepas pakaian terakhirnya, petugas Gilkes memanggil Sersan Rooney untuk menangani laporan. Begitu polisi pergi, Juliana menjauh dari Jamie dan langsung menuju hutan. Malamnya, Jamie mengetuk pintu kamar Juliana di hotel mereka, berharap bisa memastikan kabarnya. Dia terkejut saat SID muncul dan mengungkapkan bahwa Juliana sudah check out. Jamie bertanya-tanya kenapa dia ada di kamar Juliana. Dengan cepat, Jamie pergi ke kamarnya untuk mengirim email ke blog Juliana buat ngungkapin kekhawatirannya. Dengan ketidakhadiran mendadak si gebetan, Jamie kembali menjalani hidupnya yang monoton sebagai manajer hotel dan terus-menerus menggoda Caroline, salah satu tamu mereka. Tiba-tiba, Juliana menghubunginya, menjelaskan bahwa dia harus pergi karena pekerjaannya.
Dia kemudian menyadari bahwa Juliana mengenakan pakaian yang sama dari semalam, jadi dia nanya ke dia pergi kemana. Tapi, bukannya menjawab, dia malah ngusir dia keluar dari kamar. Dengan kecurigaannya semakin meningkat, dia pulang dan konsultasi sama SID tentang alasan Juliana nggak tertarik sama dia lagi. SID lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia melihat Juliana 3 bulan yang lalu di sebuah desa di Hongaria, di mana sepasang suami istri tiba-tiba menghilang. Dia menegaskan bahwa dia adalah makhluk itu, mengingat orang-orang terus menghilang dimanapun dia pergi, jadi dia harus dibunuh secepatnya. Malam itu, Jamie berbicara dengan Kev tentang masalah ini. Temannya skeptis, bahkan membuat komentar sarkastis tentang kekhawatirannya terhadap manusia serigala. Dalam perjalanan pulang, Jamie ketemu SID, dan mereka berdua nemuin kacamata cewek itu yang patah di tanah. SID bilang kalau makhluk itu udah nyerang dia, jadi dia saranin Jamie buat berhubungan intim sama seseorang. Ngedengar saran itu, Jamie langsung lari balik ke hotel mereka dan mutusin buat tidur sama Caroline. Dia kemudian ketuk pintunya, tapi yang mengejutkan, dia nemuin Caroline lagi berhubungan intim sama seorang pastor, tanpa ada pilihan lain. Jamie masuk ke sebuah klub dan menyewa seorang pelacur untuk bersetubuh. Mengira dia akhirnya mendapatkan seseorang yang mau berhubungan intim, dia menyambutnya dengan antusias dan mengajaknya pergi bersamanya. Nanti, di dermaga, mereka mau mulai berduaan ketika Osborne, anjing polisi, mengganggu mereka. Ternyata, petugas Gilske sedang patroli di area itu, jadi Alicia mendorong Jamie untuk bersembunyi. Untungnya, petugas itu gampang percaya, jadi Alicia gampang membujuknya dengan alibinya. Sekarang sendirian, Jamie terpaksa berjalan tanpa alas kaki, dan dia bertemu Bruno yang muncul entah dari mana. Bruno mengungkapkan dia baru dari Amsterdam dan tidak bisa menghubungi siapapun karena dia kehilangan handphonenya. Sambil ngobrol, serigala jadi-jadian muncul di depan mereka dan mencoba menangkap Bruno, tapi dia berhasil melarikan diri dengan naik di belakang truk sampah. Sementara itu, Jamie buru-buru kembali ke hotel dan minta bantuan SID. Namun, di tengah-tengah persiapan, polisi masuk dan menangkap SID dengan tuduhan menculik Gary dan Bruno. Setelah SID dibawa pergi, Jamie pergi ke kabin Juliana dengan pistol di tangan, ingin menghukumnya. Saat diam-diam masuk, dia takut dengan munculnya Juliana yang tiba-tiba, jadi dia mengancam akan melukainya. Sebelum keadaan semakin buruk, Juliana mengungkapkan bahwa dia dan keluarganya adalah pemburu serigala. Terpenuhi rasa cemburu, Jamie menyebutnya wanita kotor, yang membuat Juliana tersinggung dan menamparnya. Setelah itu, Jamie dapat telepon dari Kev, yang ngajak dia untuk bersenang-senang bareng mereka karena mereka punya orang-orang yang bisa diajak dekat. Nanti, di rumah Kev, ketiga teman itu lagi asyik peluk-pelukan sama pasangan mereka ketika werewolf ngebongkar dinding kayu. Dengan ketakutan, Spike, bareng 3 cewek itu, lari keluar demi keselamatan mereka, ninggalin Kev sama Jamie untuk ngadepin monster itu. Untungnya, Jamie berhasil nembak di bahunya, bikin werewolf itu kabur. Di sisi lain, Kev ngungkapin kalau werewolf itu udah mencakar lehernya, yang berarti dia sekarang terinfeksi dan akan berubah menjadi monster. Jamie, dengan air mata, menembak Kev di kepala karena dia sudah dekat dengan transformasi. Setelah mengatasi temannya, Jamie kembali ke kabin Juliana, dan dia mengaku padanya bahwa dia masih kurang pengalaman, jadi dia adalah target berikutnya dari manusia serigala. Tanpa membuang waktu, mereka berdua saling berpelukan, yang membuat mereka menjadi intim. Tiba-tiba, Juliana berhenti di tengah-tengah aksi. Jamie jadi curiga pas dia lihat bayangan Juliana membesar di balik tirai tebal dan dengar suara geraman. Dengan panik, dia ambil senjatanya dan bergegas masuk ke dalam kamar, di mana dia melihat SID, yang berhasil kabur dari polisi, sedang berkelahi dengan Juliana. Seolah sudah dijadwalkan, petugas Gilkes datang ke kabin dan menyuruh mereka untuk keluar. Tepat ketika dia hendak menangkap mereka, serigala jadian muncul dan menyerangnya dari belakang. Kemudian, ia mencium Juliana sebelum melemparnya ke jendela. Jamie mengambil pistol sementara SID mencoba memukulnya dengan sebatang kayu, tapi tidak berhasil, serigala jadian itu mengalahkannya. Kali ini, serigala jadian itu mengepung Jamie, tapi dia menggapai panah di atasnya dan menusukkan panah itu ke mata serigala jadian. Serigala jadian itu teriak kesakitan dan perlahan melemah. Saat ia kehilangan nyawanya, ia kembali ke wujud manusianya, mengungkapkan bahwa itu adalah Sersan Rooney sebagai makhluk itu. Jamie melihat Juliana mengambil senjata, dan dia segera berlari ke arahnya. Mereka berciuman, tapi ternyata itu adalah cara Juliana untuk mengucapkan selamat tinggal.
Dia memberitahunya bahwa dia terinfeksi oleh manusia serigala, jadi dia menyuruh Jamie untuk menghabisinya. Dengan penuh penyesalan, Jamie menggenggam tangannya dan menggaruk dirinya sendiri dengan cakarnya agar mereka berdua bisa berubah menjadi manusia serigala. Di bawah sinar bulan, mereka berdua bercinta dengan penuh gairah dalam bentuk manusia serigala.